Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka hampir pasti bakal lebih gemuk ketimbang kabinet saat ini. Pada tahap finalisasi pembahasan alat kelengkapan DPR Jumat 11 Oktober 2024 beredar foto yang menampilkan susunan 46 kementerian. Kalau seperti ini, kementerian apa saja yang dipecah? Lalu jika makin banyak kementerian, apakah peluang merangkul PDIP kian dekat jelang pelantikan 20 Oktober? Bocoran kementerian ini senada dengan statement Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu 9 Oktober. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang. Terkait kabinet gemuk 46 kementerian, ternyata banyak kementerian saat ini yang dipecah menjadi 2 atau 3 kementerian. Beberapa kementerian yang disebut dipecah 2 adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenparekraf, Kemenaker, dan Kementerian Keuangan. Adapun kementerian yang dipecah menjadi 3 yaitu Kemendikbudristek dan Kemenkumham. Selain itu ada tambahan Kemenko Bidang Kemasyarakatan dan kementerian baru yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mungkin pembaruan dari BKKBN. Gemuknya kabinet Prabowo Gibran bisa jadi ajang akomodasi bagi parpol yang sudah berkoalisi, yaitu Kim Plus, dan mungkin juga bagi parpol yang belum memutuskan berkoalisi, yaitu PDIP. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menyebut rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto akan menjadi momentum PDIP berkoalisi. PDIP dan Gerindra, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri sangat mungkin akan berkoalisi di 5 tahun yang akan datang. Karena saya kira tanda-tanda alamnya bahwa PDIP akan bergabung dengan Prabowo Subianto ini sudah mulai kelihatan secara signifikan. Pertama misalnya kita sering kali mendengar pidato Prabowo Subianto yang mengatakan politik itu harus saling merangkul, politik itu saling akomodatif. Ya, politik saling akomodatif, bahwa bersaing itu ala kadarnya. Tapi setelah Pilpres usai, satu sama yang lain, pihak-pihak yang selama ini saling berseteru, saling berkompetisi, itu bisa berkongsi untuk kepentingan bersama. Itu kan tanda alam yang menurut saya, mazhab politik Prabowo memang ingin merangkul semua hak, semua orang dan semua pihak, sekalipun pihak-pihak itu adalah berseberangan selama ini. Yang kedua, pernyataan orang Gerindra yang lain mengatakan akan ada kader PDIP yang akan menjadi menteri dari kabinet Prabowo dan Gibran. Dan itu dinyatakan oleh sekjen partai yang saya kira menjadi penegas ya betapa memang arah soal bagaimana PDIP berkoalisi dengan Prabowo semakin jelas. Sementara tanda-tanda alam yang ketiga, elit-elit PDIP pun juga sering mengatakan bahwa mereka sudah sering berkomunikasi dengan elit-elit Gerindra soal kemungkinan kerjasama di masa yang akan datang. Apalagi mereka mengatakan ketika ketua DPR dijabat lagi oleh Puan Maharani, itu artinya sejak saat itulah sebenarnya kerjasama politik antara PDIP dan Gerindra menjadi titik tolak untuk melakukan kerjasama di masa yang akan datang. Meski optimistis PDIP akan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran, namun Adi tetap menyebut soal plus minus jika PDIP tidak jadi berkoalisi. Sekalipun PDIP tidak masuk dalam koalisi Prabowo, nasib oposisi kita ini pastinya cukup lemah ya. Karena ada kecenderungan Kim Plus ini kan kekuatan politiknya sudah 84%, Maido. Itu artinya apa? Pengambilan keputusan strategis, baik di DPR ataupun di eksekutif, semua kan melalui mekanisme voting, tanpa PDIP sekalipun. Kekuatan pendukung Prabowo Gibran yang namanya Kim Plus itu sudah 84%. Apalagi kalau PDIP jadi bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ini semakin mematikan betapa oposisi di parlemen tidak akan ada lagi jalan ceritanya di kemudian hari. Satu-satunya cara, instrumen yang bisa memberikan perimbangan secara kritis kepada pemerintahan di masa yang akan datang, kepada DPR di masa yang akan datang, adalah kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, kelompok-kelompok kritis, dan gerakan-gerakan civil society. Kita nanti siapa saja kementerian dan nama menteri yang mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ketua MPR yang juga politisi Gerindra Ahmad Muzani dalam Kompas 100 CEO Forum di IKN menyebut kabinet Prabowo akan diumumkan 20 Oktober malam.
setelah pelantikan, artinya kurang dari 10 hari. Kita akan dapat kepastian jajaran pemerintahan mendatang.